Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Lintang Purnewati dengan NIM akhir 063 dari kelas A Agroekoteknologi 2020 dengan asisten praktikum Kak Ahmad Doni Irawan. Di sini saya akan menjelaskan mengenai evaluasi agroekosistem yaitu agroforestry, polikultur, monokultur, dan urban farming. Dari hasil pengamatan keempat agroekosistem memiliki keunggulan dan kekurangan masing-masing. Dari keempat agroekosistem tersebut memiliki sisi kelemahan baik dari aspek fisik, biologi, maupun kimia tanah. Pada agroekosistem agroforestry, meskipun ditemukan adanya defisiensi unsur hara pada tanaman yang tumbuh, akan tetapi secara manajemen dengan berbagai organisme tanah yang ada serta memiliki ketebalan seresah yang tinggi dapat menjadi indikator bahwasannya proses degradasi lahan pada wilayah agroforestry akan sulit terjadi karena secara biologis tanah masih terdapat bahan-bahan alamnya yang dapat meningkatkan kesuburan tanah. Menurut Budi Surya et al. 2013, adanya jumlah organisme tanah yang tinggi dapat disebabkan akibat adanya akumulasi bahan organik tanah yang ada pada agroekosistem tersebut. Adanya seresah pada agroekosistem agroforestry juga menjadi indikator bahwasannya bahan organik tanah dapat meningkat. Hal ini dikarenakan adanya seresah yang jatuh ke tanah akan memberikan sumbangsi nilai C organik pada tanah. Siahaan et al. 2018. Sedangkan agroekosistem kedua adalah agroekosistem polikultur, di mana pada agroekosistem ini melakukan proses budidaya dengan melibatkan lebih dari satu tanaman sehingga akan terjadi rotasi tanaman sebagai salah satu bentuk manajemen tanah untuk mencegah degradasi lahan agroekosistem. Selain itu, pada agroekosistem polikultur juga tidak ditemukan adanya defisiensi unsur hara pada tanaman yang mengindikasikan pemenuhan unsur hara pada tanaman telah terpenuhi. Adanya polikultur dengan memadukan tanaman jeruk sebagai naungan dan sawi merupakan salah satu tindakan manajemen agroekosistem yang bijak, akan meminimalisir adanya perebutan unsur hara antar tanaman karena kedua tanaman tersebut memiliki fase pertumbuhan serta karakter fisiologis tanaman yang berbeda. Menurut Lele et al. 2021, pola budidaya dengan polikultur akan dapat meningkatkan keragaman organisme serta peningkatan sifat kimia tanah. Pada agroekosistem monokultur dan urban farming memiliki resiko degradasi lahan yang lebih tinggi apabila dibandingkan dengan agroekosistem lainnya, karena pada kedua agroekosistem tersebut berdasarkan data yaitu organisme tanah keduanya cenderung sedikit dan ditemukan adanya defisiensi unsur hara pada tanaman budidaya yang ada. Dari keduanya, yang paling mengalami degradasi lahan agroekosistem adalah urban farming. Hal ini berdasarkan atas kondisi tanaman yang lebih banyak mengalami kekurangan unsur hara, kondisi tanaman budidaya tidak memiliki perakaran dalam, sehingga akan sulit sebagai penyerap air hujan yang mengakibatkan peningkatan kemungkinan terjadinya erosi agroekosistem dan terjadinya aliran air permukaan yang menyebabkan terkikisnya lapisan topsoil tanah. Selain itu, pada agroekosistem urban farming tidak ditemukan adanya cover crop. Sedangkan pada agroekosistem monokultur diberikan mulsa hitam perak yang dilakukan sebagai usaha menjaga kesuburan tanah. Menurut Arda 2016, agroekosistem yang telah mengalami kondisi degradasi karena tidak adanya upaya cover crop dan proses budidaya tanaman semusim dengan perakaran dangkal. Sehingga dapat disimpulkan bahwa agroekosistem yang paling sehat dari keempat agroekosistem tersebut adalah agroforestry, karena pada agroekosistem agroforestry terdapat berbagai organisme tanah dan seresah sebagai bahan pembuatan kompos. Sedangkan agroekosistem dengan potensi terdegradasi dari keempat agroekosistem tersebut adalah urban farming karena tidak dilakukan upaya penambahan cover crop, banyak tanaman terindikasi defisiensi unsur hara, serta sedikit organisme tanah. Agroekosistem polikultur dan monokultur memiliki potensi terdegradasi, akan tetapi dapat diminimalisir dengan manajemen tanah seperti rotasi tanaman, pemberian cover crop, penambahan bahan organik tanah, dan melakukan pengolahan tanah minimal. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.